Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di program Sabda Live pada hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Santi, saya salah satu staf dari ILSA. Dan pada pagi hari ini saya akan berbagi mengenai Digital Ministry Who and Why. Jika kemarin kita semua sudah belajar bersama mengenai Alkitab Pintar yang disampaikan oleh Saudara Hadi dan juga Saudara Pio. Kemarin salah satu penekanannya dari Alkitab Pintar adalah gereja pintar itu ada jika ada Alkitab yang pintar. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama untuk bisa lebih lagi mendalami tentang ini, karena gereja pintar itu tidak hanya memiliki Alkitab pintar, tetapi gereja yang pintar adalah gereja yang juga bisa melakukan pelayanan dengan pintar. Nah, karena sekarang kita ada di era digital, makanya kita harus belajar tentang ini dengan lebih dalam lagi. Ya, saya akan membagi presentasi saya menjadi 4 bagian. Ada pelayanan digital, dan juga nanti saya akhiri dengan kesimpulan. Oke, pertama kita akan kembali mengingat kembali untuk merefresh pikiran kita, menyegarkan kembali tentang apa yang dimaksud dengan pelayanan. Oke, pelayanan jika kita pelajari menurut bahasa Yunani, di sana terbagi menjadi 4 macam kata, ada diakoneo, douleo, leuturgeo, dan latreuo. Jadi di sini untuk diakoneo itu bisa diartikan sebagai menyediakan makanan di meja untuk majikan. Nanti bisa dilihat referensinya sudah saya cantumkan di sini. Dan juga bisa berarti melayani orang yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan kita. Jadi di sini ada makna yang lain juga untuk douleo, di sini menghamba. Jika kita belajar tentang menghamba, mengabdi, itu berarti pekerjaan ini tuh dilakukan oleh seorang budak, oleh seorang hamba. Dan di dalam perjanjian baru sendiri, Paulus menggunakan kata doulos ini itu sebagai penggambaran bahwa kita itu sebelumnya adalah hamba. Kita adalah budak yang terikat dengan kuasa-kuasa jahat. Tetapi Kristus membebaskan kita, Kristus menyelamatkan kita, sehingga akhirnya kita menjadi budak atau kita menjadi hamba yang mengabdi kepada Kristus. Lalu berikutnya ada kata leuturgeo, yang bisa diartikan bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa lihat di 2 Korintus 9 ayat 12, di sana ada satu aktivitas yang dilakukan untuk bisa menolong orang lain untuk kepentingan umum, bahwa di sana ada pengumpulan uang yang dipakai untuk membangun gereja di Yerusalem. Dan juga di dalam Roma 15 dan 16 di sini juga disinggung juga kata leuturgeo ini bisa diartikan sebagai kita membawa orang yang belum percaya untuk menjadi murid Tuhan. Lalu berikutnya ada kata latreuo, di sini diartikan bekerja untuk mendapat latron, gaji atau upah. Dan di dalam perjanjian baru bisa diartikan sebagai menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Dan Paulus sendiri juga mengingatkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 1, bahwa kita sebagai orang percaya harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dari keempat pengertian kata ini, bagi gereja pada abad pertama, ini dipakai untuk mengartikan apa itu melayani, apa itu mengabdi kepada Tuhan, dan bagaimana kita melayani orang lain. Lalu berikutnya kita belajar kata pelayanan menurut bahasa Ibrani. Menurut bahasa Ibrani disebut sebagai abodah. Abodah ini berasal dari kata abad ya, yang terdiri dari 3 huruf. Di sana ada ayin, bet, dan dalet. Ayin itu mata, bet itu bait, rumah, dan dalet itu adalah pintu. Jadi bisa diartikan di sini bahwa mengawasi keluarga supaya menuju pintu sejahtera. Jadi di dalam kita melayani, itu di dalamnya memiliki unsur keluarga. Karena itu muncul istilah saudara seiman. Jadi kita itu tidak sekandung, tetapi kita adalah saudara. Saudara di dalam Kristus, saudara di dalam Tuhan. Ya, jadi dari pengertian-pengertian ini, maka kita akan memiliki fondasi mengenai pelayanan itu sendiri, yaitu adalah
Ucapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, dan pelayanan ini menjadi satu luapan ya, luapan bahwa kita itu benar-benar bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan fungsi atau peran pelayanan itu sendiri itu bisa diartikan melayani Kristus dan sesama, membawa orang yang belum percaya sehingga menjadi murid Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan dan sebagai tempat pelindungan, sebagai sanktuari keluarga gitu. Ya, jadi saya berharap dari kita belajar tentang kata pelayanan ini, kita semakin ini ya disegarkan. Apa itu pelayanan? Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Ya, ini adalah sebagian dari jenis-jenis pelayanan yang ada di gereja. Pasti ada lebih ini ya, lebih banyak lagi, dan saya berharap nanti dari daftar Bapak Ibu Saudara-saudari bisa semakin memperlengkapi materi ini. Oke, jadi gereja harus melakukan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata, kita juga harus tahu, kita harus sadar bahwa kita hidup pada era yang sudah berubah. Sekarang kita masuk ke dalam era apa? Era digital, di mana seluruh dunia sudah terkoneksi secara digital dengan internet. Karena teknologi sudah semakin berkembang pesat, segala aspek kehidupan kita sudah terkoneksi secara digital. Bahkan sekarang setiap orang ya harus, bahkan dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan digitalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, bisnis, bahkan sampai ke hal rohani atau pelayanan. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan Indonesia sendiri. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat per Januari 2020 ya, ada sebanyak 175,4 juta orang di Indonesia. Ini dalam sekitaran usia 16 sampai 64 tahun. Jadi di sini sebanyak orang ini itu sudah terkoneksi dengan digital. Mereka sudah terbiasa hidup dengan dikelilingi perkembangan teknologi, dengan alat-alat digital, bahkan mereka melakukan aktivitas dengan menggunakan ini digital, dengan menggunakan teknologi. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya, dengan sekian juta orang tadi, itu rata-rata mengakses internet itu sebanyak 7 sampai 8 jam per hari. Bayangkan. Ya, hampir ini ya setiap saat gitu kita menggunakan HP kita, menggunakan laptop kita terkoneksi dengan digital. Dan Bapak Presiden Jokowi juga sudah mengatakan bahwa 2020 Indonesia sudah digital. Dunia sudah digital, Indonesia sudah digital. Dan kita juga 3 bulan terakhir kemarin, kita mengalami pandemi COVID. Di dalam 3 bulan ini, kita melihat, kita merasakan bahwa kita mengalami sendiri ada banyak perubahan yang terjadi selama pandemi ini. Ya, ada apa? Ada disrupsi, ada akselerasi. Jadi di sini kita melihat banyak hal sudah berubah, bahkan pengertian digital 6 bulan yang lalu dengan pengertian digital sekarang itu sudah beda. Dan kita seolah-olah seperti mengalami ini ya, bukan seolah-olah, pasti ya, mengalami percepatan. Jadi di sini ada transformasi sudah terjadi. Perkembangan teknologi yang dimungkinkan 2025 itu terjadi sekarang sudah kita rasakan. Progres dari tahun ke tahun itu sudah bisa kita nikmati sekarang. Karena itu tidak heran bahwa gereja pun juga dipaksa untuk melakukan ibadah secara online dan melayani. Secara online, gereja Bapak Ibu sudah melakukannya. Ya, jadi untuk new church dan new normal, dengan kata lain, itu sebenarnya kita membahas tentang digital. Ya, oke. Karena kita sudah ini ya, setiap hari dikelilingi dengan berbagai akses informasi melalui digital, kita mengalami kemudahan untuk mendapatkannya, dan teknologi-teknologi yang dihasilkan dengan memanfaatkan digital ini kita juga sudah pakai setiap hari. Kita pun termasuk di dalam orang-orang yang hidup di dunia digital. Makanya kita disebut generasi digital. Kita penduduk, ya.
Yang namanya penduduk pasti kita juga dilingkupi dengan budaya, dengan cara berpikir. Budaya dan cara berpikir yang seperti apa? Ya pasti juga terkait dengan digital, karena kita hidup di dunia digital. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, maaf dalam bahasa Inggris. Jadi di sini intinya budaya digital itu adalah budaya yang mengalami perkembangan, bahkan ada yang bertolak belakang ya dari kultur lama gitu. Jadi jika kultur lama itu salah satunya misal ide itu selalu datang dari atas, dari pimpinan, dari ketua seperti itu. Sekarang di budaya digital itu ide bisa datang dari siapa saja. Bahkan kita bisa mendapatkan, menerima, bahkan kita bisa memberikan ide kepada yang lainnya dengan lebih mudah lagi. Juga terkait dengan hierarki. Ya, membuat keputusan itu untuk budaya digital itu lebih cepat gitu dibanding dengan apa birokrasi, hierarki harus ikut peraturan ini, langkah ini gitu ya. Tapi sekarang lebih cepat dan berorientasi kepada hasil. Budaya digital sendiri juga ini memberdayakan pekerja. Bahkan ketika kita di dalam bekerja, sekarang tidak heran lagi kalau bisa bekerja antar tim. Bukan hanya antar tim ya, bahkan antar ini ya, cross divisi, bahkan kita bisa berintegrasi dengan komunitas yang lain. Karena apa? Budaya digital itu sangat kuat di dalam kolaborasi. Kalau kita lihat di kultur lama, itu sangat sulit sekali untuk bisa berkolaborasi. Karena apa? Karena ketika melakukan satu pekerjaan, ketika melakukan satu pelayanan, itu lebih kepada departemen-departemen khusus yang mengerjakannya. Dan sekarang itu justru ini ya menjadi batasan untuk seperti itu. Jadi kita sekarang lebih bersifat kolaborasi, kita punya fokus untuk bisa berkembang lebih cepat, bahkan tidak takut lagi menghadapi tantangan atau hambatan. Karena salah satu fokusnya adalah kita harus mengatasi hambatan itu. Ya, lalu berikutnya ada pemikiran ya, cara berpikir digital atau digital mindset. Jadi di sini cara berpikir, sikap yang memiliki orientasi untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam melakukan aktivitas. Jadi beberapa sempat ya tadi ada masuk di dalam budaya juga, karena mau tidak mau yang namanya budaya pasti juga berpengaruh kepada cara berpikir, bahasa, terus juga cara kita berelasi. Jadi digital mindset memiliki visi ke depan, terbuka dengan ide, selalu kreatif, selalu ingin relevan, melihat tren ke depan. Karena yang namanya digital, teknologi berkembang terus, ya mau tidak mau kita harus ikut ini ya, ikut perkembangan yang ada, harus relevan. Lalu selalu ingin berkembang, terbiasa membuat keputusan dengan cepat, dan bisa berkolaborasi, serta memiliki data yang terintegrasi. Oke, berikutnya kita sudah ini ya, sudah melihat bahwa fakta-fakta yang ada di dunia digital itu akan kita lihat setiap hari, bahkan kita nikmati setiap hari. Lalu bagaimana jika kita ingin hidup di dalam dunia digital ini dengan baik? Ya mau tidak mau yang namanya generasi digital, pasti orang-orang di dalamnya akan bisa relevan, akan bisa hidup dengan baik dengan sesama ini ya, sesama orang digital. Karena itu ketika kita ingin melakukan pelayanan, generasi digital itu harus dijangkau dengan orang yang dari dunia digital juga. Tidak bisa dari orang yang di luar digital, bahkan yang tidak mau bersentuhan dengan teknologi. Nah, itu sulit gitu, gimana gitu. Dan kita juga harus ini menangkap bahwa generasi digital itu juga adalah masa depan gereja. Karena sekarang gereja ada di era ini. Kalau tidak melayani generasi digital, bagaimana dengan gereja? Karena itu kita akan melihat selanjutnya bagaimana dengan pelayanan digital itu sendiri. Kita sudah belajar prinsip-prinsip pelayanan, kita sudah melihat fakta-fakta di dunia digital. Jadi pelayanan dan digital itu sebenarnya dipakai Allah untuk bisa melakukan pelayanan kerajaan Allah. Digital ministry itu menjadi satu ladang baru, cara baru, dan budaya baru. Ya, tadi kita sudah belajar tentang budaya-budayanya, bagaimana kita bisa melihat semua itu, kita bisa menggumulkannya, dan kita bisa mengaplikasikannya di dalam pelayanan gereja kita. Karena pelayanan memiliki prinsip-prinsip yang berdasar pada firman Tuhan, maka digital ministry juga memiliki tujuan yang biblikal.
tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Supaya gereja bisa saling melayani. Ya, jika Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti presentasi dari teman saya beberapa waktu yang lalu tentang penggembalaan ala COVID, di sana disinggung satu poin yang sangat penting di dalam penggembalaan itu ada 3E yang dinamakan dengan empower, equip, endow. Jadi di sini ketika kita melakukan pelayanan, empower itu adalah kita memberdayakan jemaat supaya mereka itu mau untuk melayani. Lalu equip, kita itu memperlengkapi mereka, meningkatkan kapasitas mereka dengan melakukan dengan memberikan training, pelatihan, bahan-bahan, bahkan kita menyiapkan alat-alat. Lalu juga endow di sini lebih ke menyokong untuk jemaat ketika mereka melakukan pelayanan. Jadi di sini sangat terlihat jelas bahwa digital ministry itu pasti ada kolaborasi. Karena apa? Supaya gereja dapat saling melayani. Saling itu tidak bisa dilakukan sendiri, itu dilakukan dengan orang lain ya. Dan gereja yang melayani dalam dunia digital itu bersama dan untuk generasi digital. Kita melayani di dunia digital, jadi kita harus melakukannya bersama dengan orang digital dan untuk orang digital juga dengan cara yang digital. Oke, berikutnya kita akan kembali merefresh tadi tentang prinsip-prinsip di dalam melayani, lalu kita kaitkan dengan pelayanan digital. Secara prinsip tidak akan berubah karena prinsip-prinsip melayani bersumber dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah, ya. Jadi ketika kita mengaplikasikannya di dalam pelayanan digital, kita lebih berfokus kepada caranya. Caranya kita lakukan secara digital, melayani secara digital, bermisi, memuridkan secara digital. Kita harus bisa bergerak, harus giat ya. Karena apa? Karena kalau belum terbiasa melayani di digital, kita harus mau belajar. Jangan sampai belajar sekali, 2 kali, tetapi terus belajar. Karena perkembangan itu terus terjadi. Lalu kita juga tidak memungkinkan pasti akan terbentuk satu keluarga, komunitas digital. Dan ini tidak menutup kemungkinan kita akan lebih banyak bertemu dengan saudara-saudari seiman, dari tempat lain, dari latar belakang yang banyak, seperti itu. Ya, berikutnya, lalu siapa yang akan terlibat di dalam pelayanan digital ministry ini? Ya, pasti setiap orang percaya, karena kita diberi amanat oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjangkau orang, untuk memberitakan kabar baik, untuk memuridkan ya, untuk pergi. Ya, saya ingat kata-kata Mas Danang, salah satu staf sabda juga waktu itu menjelaskan tentang penggembalaan, itu ada penekanan yang sangat penting, kita harus pergi ya. Lalu berikutnya adalah gereja. Ya, karena orang-orang percaya dan gereja itu sangat lekat. Jadi kita bisa menolong gereja, kita bisa bersama-sama dengan gereja untuk melakukan ini. Lalu yang berikutnya adalah generasi digital. Jadi poin ketiga ini lebih kepada subjek dan juga objek. Subjek adalah orang yang melakukan. Kita yang melayani adalah orang digital. Dan objek adalah yang dilayani. Kita juga melayani orang digital. Jadi di sini baik yang melayani maupun yang dilayani adalah sama-sama generasi digital. Bagaimana dengan gereja Anda? Bagaimana dengan pelayanan gereja Anda 50 tahun yang lalu dengan nanti 50 tahun mendatang ya? Apakah ada perbedaan? Mungkin sekarang bisa mulai direfleksikan, bisa direnungkan gitu ya. Jadi apakah ada perbedaan di dalam pelayanan gereja Anda? Kalau misal ada perbedaan, tangkaplah itu sebagai satu kesempatan. Kesempatan yang baik, kesempatan yang menarik, kesempatan yang relevan, dan coba gumulkan dan doakan bagaimana untuk bisa mengembangkan kesempatan ini supaya bisa melayani dengan lebih efektif lagi pada era ini. Ya, kalau untuk persamaan pasti sama apa? Prinsip-prinsip di dalam melayani. Berikutnya, digital ministry juga harus menekankan bahwa kita ada di dunia digital, kita melakukan bersama dan untuk generasi digital. Jadi di sini pada saat ini kita memang melayani generasi digital, tetapi karena perkembangan digital, perkembangan teknologis terus maju,
Ini memungkinkan kita untuk bisa melayani generasi-generasi digital yang berikutnya. Jadi pelayanan digital itu harus relevan, harus memiliki dampak. Jadi di sini bagaimana caranya gitu supaya bisa relevan, bisa berdampak, yaitu tetap yang pertama adalah memegang prinsip-prinsip pelayanan sesuai firman Tuhan, harus giat melayani, dan yang ketiga adalah harus bisa melayani kepada dunia yang sudah berubah. Pelayanan tahun ini belum tentu nanti tahun depan juga sama, pasti akan mengalami perubahan, akan mengalami perkembangan. Jadi lakukan itu dengan cara, dengan orang, dengan kesempatan, dan juga dengan kemampuan yang relevan juga. Ya. Lalu mengapa kita penting gitu, kita perlu gitu untuk melakukan pelayanan digital? Yang pertama karena panggilan dan amanat agung, ini pasti ya. Kita diberi panggilan dan amanat agung oleh Tuhan untuk kita pergi untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memuridkan. Jadi di era sekarang, panggilan itu tidak berubah, itu tetap, dan kita harus melakukannya. Lalu yang kedua, masa depan dan ladangnya. Digital adalah ladang baru, cara baru. Dan di sini kita bisa memanfaatkan yang sudah Tuhan sediakan di era digital ini, teknologi ini, untuk melakukan pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Ya, kita sudah ini ya, selama program Sabda Live ini kita kembali terus diingatkan tentang visi IT for God. Disinilah teknologi itu berasal dari Tuhan. Kita pakai dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus mengembalikan untuk kemuliaan Dia. Lalu yang ketiga, kesempatan dari Tuhan. Kita sudah ini ya banyak mengalami kesulitan kemarin bulan-bulan lalu selama kita mengalami pandemi COVID. Ini pun juga jadi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita itu berubah. Tidak hanya kita secara pribadi, tetapi juga gereja. Ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi gereja untuk melanjutkan pelayanan, untuk mengembangkan pelayanan, dan menangkap kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah sediakan untuk bisa melayani dengan efektif. Lalu yang keempat, untuk kemuliaan Tuhan, untuk namanya, ya, itu sudah pasti. Lalu, apa yang menjadi tantangan gitu ketika kita ingin melakukan pelayanan digital? Jika gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah melakukan pelayanan digital, ya, apa tantangannya? Apakah tantangannya banyak atau mungkin sedikit. Tetapi di sini saya coba ini ya mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi itu biasanya datang dari orang, dari pemikiran, dari cara, usia ya, karena kalau rentang usia sudah jauh gitu ya, beda jauh, itu biasanya juga akan sulit untuk bisa menerima perkembangan konsep-konsep. Ya tidak selalu, tetapi ada kalanya seperti itu. Lalu dari gereja sendiri, jika gereja tidak terbuka, akan sulit untuk bisa melakukan pelayanan digital. Bagaimana gitu? Perkembangan ada, perubahan ada, tetapi kalau gereja tertutup, ya tidak bisa. Jadi gereja yang terbuka itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk gereja itu bisa berkembang dengan baik. Ya, di sini ada saya tampilkan ya. Ini juga menjadi doa saya juga ketika menyusun materi ini. Jika dilihat itu sebenarnya teknologi tidak menjadi masalah. Justru teknologi ini Tuhan sediakan untuk menjadi kesempatan. Dan yang menjadi masalah adalah sebenarnya kita sendiri dan gereja yang tidak terbuka. Jika seandainya gereja itu terbuka, gereja mau menerima perubahan, gereja memegang prinsip-prinsip panggilan Tuhan terhadap gereja itu, gereja akan memungkinkan untuk bisa melakukan pelayanan digital pada era ini. Berikut beberapa kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah gereja yang sehat adalah WIFE. Ya, bagi saudara-saudari yang baru hari ini bergabung mungkin bingung WIFE ini apa ya gitu. Jadi WIFE ini tuh salah satu poin penting di dalam presentasi beberapa waktu sebelumnya. WIFE ini menjelaskan mengenai word atau worship ya. Lalu ada instruction, pengajaran, ada fellowship, sekutuan, dan juga evangelism, ada penginjilan. Jadi jika prinsip-prinsip ini, panggilan Tuhan terhadap gereja ini bisa dilakukan dengan baik, dengan seimbang, dengan lengkap, itu gereja akan sehat. Dan gereja pasti bisa melakukan pelayanan digital. Lalu yang kedua, gereja yang melayani.
adalah gereja yang mengaplikasikan panggilannya. Dan gereja yang terlibat di dalam pelayanan digital adalah gereja yang bisa, akan, dan pasti akan menjangkau generasi sekarang dengan cara yang digital, dengan cara yang relevan. Lalu yang terakhir adalah digital ministry bisa dikatakan sukses jika ada cara baru dan kesempatan baru dalam melayani. Ya, karena digital ministry tadi saya singgung adalah ladang baru, cara baru, dan budaya baru. Akan terus berkembang. Dalam melakukan digital ministry, harus ada cara baru, kesempatan baru, yang terus dikembangkan, supaya bisa semakin efektif di dalam melayani. Sekian presentasi dari saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan semakin menguatkan kita akan panggilan pelayanan, dan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam firman-Nya, di dalam hati kita, untuk bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih.